Halo teman-teman, hari ini kita juga akan membahas perusahaan yang akan segera melangsungkan reissue untuk menunjang kegiatan bisnis mereka. Ya, perusahaan yang satu ini bergerak di bidang logistik. Logistik apa sih yang mereka lakukan? Apakah kontainer atau apakah kegiatan yang logistik untuk batu bara, minyak bumi, gas, dan lain-lain? Dan bidang yang mereka tekuni ini bergerak di bidang tongkang, yakni batu bara, dan juga ada yang lepas pantai seperti minyak bumi, teman-teman ya. Kita akan membahas perusahaan pelayaran nasional Bina Buana Raya Tbk dengan kode emiten BBRM. Perusahaan logistik yang satu ini tentu saja sangat dibutuhkan oleh banyak orang, ya. Karena kita tahu sendiri dalam menunjang kebutuhan aktivitas kita membutuhkan energi, kita membutuhkan listrik. Dan sumber daripada listrik itu dari pembangkit listrik, dan pembangkit listrik itu mendapatkan bahan baku untuk membangkit listrik kan ada banyak tuh pembangkit listrik, ada batu bara, ada lagi minyak bumi, gas, dan juga banyak sekali pembangkit listrik yang ada di Indonesia ya, mayoritasnya tadinya sudah saya sebutkan. Dan BBRM ini membantu penyaluran daripada bahan baku itu dapat langsung ke perusahaan pembangkit listrik itu tadi ya. Dari tentunya bahan bakunya itu kan kemungkinan bukan mereka produksi, tapi mereka hanya membantu mengantarnya. Misalnya untuk batu bara bisa saja diproduksi oleh Adaro, ITMG, Bukit Asam, dan lain-lain. Dan juga ada minyak bumi lagi yang diproduksi oleh Pertamina dan juga perusahaan-perusahaan lainnya ya. Dan BP ini menjadi salah satu logistik yang membantu pengiriman daripada bahan-bahan tersebut ya. Mereka didirikan pada tahun 1998 ya, dan mereka telah memiliki dua bisnis utama. Yang pertama ada divisi kapal penarik dan tongkang. Biasanya kapal yang satu ini, penarik ini, tongkang ini digunakan untuk pemindahan barang seperti batu bara. Ada juga bongkaran baja, ada juga biji besi, pasir, dan komoditas lainnya. Lalu ada lagi divisi lepas pantai ya. Nah, ini yang untuk kebutuhan pengeboran minyak dan gas lepas pantai ya. Jadi itulah kedua bisnis utama daripada BBRM ini. Dan sekarang kita akan melihat seberapa besar sih dana yang akan dihimpun melalui reissue mereka, yakni sebesar 245 miliar rupiah ya. Ya, cukup besar juga, sebesar 200 miliar. Tentu saja hal ini juga untuk bisa digunakan untuk membayar hutang atau untuk melakukan ekspansi dan lain-lainnya. Kalau kita lihat bidang bisnis yang ditekuni BBRM ini ya cukup banyak masih diperlukan, karena kebanyakan pembangkit listrik yang ada di Indonesia itu masih mayoritas membutuhkan batu bara dan juga minyak bumi ya. Jadi tentu saja BBRM ini juga masih bisa lebih lama lagi bergerak bidang bisnisnya yang sekarang. Nah, sekarang kita akan melihat fundamentalnya di RT Bisnis tentang perusahaan yang satu ini. Mereka memiliki beberapa pemegang saham mereka dengan posisi masyarakatnya sebesar 17%. Masih aman. Kita akan mereview dua pemegang saham teratasnya. Yang pertama ada PT Marco Polo Indonesia, lalu ada Namchong Pioneer SDN BHD. Ya. Kita lihat dulu yang pertama ada PT Marco Polo Indonesia. Perusahaan yang satu ini berbasis pelayaran yang ada di negara Singapura. Ya. Kalau kita lihat di sini, jadi itu adalah perusahaan yang ada di Singapura. Nah, jadi perusahaan BBRM ini kebanyakan mayoritas sahamnya dipegang oleh perusahaan Singapura. Ya, saya baca-baca bahwa untuk kegiatan usaha apapun di Indonesia itu setidaknya meskipun sudah diakuisisi oleh perusahaan asing, karyawan di dalamnya itu harus tetap ada kewarganegaraan Indonesia ya. Tentu saja tujuan ini adalah untuk menjaga keamanan nasional dan juga kedaulatan daripada Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat baca-baca di sini sih nggak ada berita-berita yang terlalu negatif untuk PT Marco Polo Indonesia, jadi aman-aman aja sih. Lalu ada lagi pemegang saham yang kedua, yakni Namchong Pioneer SDN BHD ya, usai reverse stock dan lain-lain, reissue, lunasi hutang. Aman-aman aja teman-teman ya. Lalu sekarang kita lihat fundamental daripada BBRM ini ya. Kalau kita lihat di sini sih mereka memakai dolar, ekuitasnya itu 7,49 juta
US dollar. Kalau kita hitung itu sebesar ekuitasnya sebesar 100 miliar rupiah. Ya, 100 miliar rupiah. Dan ratio yang akan mereka lakukan itu sebesar 250 miliar. Ya, tentu saja hal ini karena market cap-nya yang udah lebih besar, sehingga mereka mampu melakukan ratio sebesar itu. Kalau kita lihat di sini sih operating profitnya minus dengan net profit margin, net profitnya masih ada. Dengan valuasi PR-nya 44 kali udah mahal, dengan PBV-nya udah 2,3 kali lipat. Jadi udah cukup mahal banget dengan operating profit margin minus dengan net profit margin 4%. Ya, cukup tipis. Dengan current ratio-nya pun cuma 46%. Jadi bisa dibilang hutang daripada BBRM ini cukup tebal, sehingga mereka harus melakukan right issue untuk membayar hutang mereka. Kalau tidak, maka mereka bisa bangkrut. Dan inilah salah satu kelebihan daripada perusahaan yang sudah go public. Mereka dapat menghimpun dana dengan melakukan aksi koperasi right issue, dan juga mereka dapat menunjang membayar hutang dengan kegiatan tersebut, ya, berbeda dengan perusahaan yang sudah tertutup. Nah, tapi kebanyakan perusahaan yang tertutup itu memang banyak ya perusahaan yang sudah cukup sukses, mereka tidak mau terbuka, mereka tetap mau tertutup karena dana mereka sudah cukup, bisnis mereka juga cukup lancar, sehingga mereka mungkin ingin mengkeep pendapatan mereka itu untuk para pemegang saham yang ada di dalam, bukannya untuk publik, teman-teman. Seperti ada perusahaan yang pernah terbuka lalu mereka menjadi perusahaan tertutup, yakni adalah perusahaan Aqua yang merupakan penyedia air minum dalam kemasan. Next, kita lihat overview daripada BBRM ini. Dengan turnovernya nggak sampai 1M sih, cuma 804 juta, 804 million. Jadi BBRM ini jika kita lihat bahwa kegiatan right issue-nya ini bagi saya sih kurang menarik ya, karena BBRM ini memiliki fundamental yang masih belum terlalu menarik, dan juga keuangan mereka juga kurang sehat. Lalu turnovernya juga nggak sampai 1M. Jadi untuk sementara BBRM ini yang bergerak di bidang kapal logistik, tongkang, dan juga lepas pantai akan saya skip dulu. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.